Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Desiana Fauzani, semester 6 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STI Darul Falah. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah materi PI 3, yang mana saya akan sedikit memberikan kritik, saran, masukan atau tanggapan tentang materi SMA kelas 11 Tahjiz al-Janauz, yaitu pengurusan jenazah. Seperti yang kita tahu bahwa secara umum prosedur pengurusan jenazah dalam Islam itu memiliki 4 tahapan. Nah, yang pertama, jenazah dimandikan, kemudian dikafani, lalu disolatkan, dan yang terakhir adalah dikuburkan. Ada hal yang menarik dari materi ini untuk dikembangkan oleh para pendidik ketika memberikan pengajaran ini, karena di dalam isu yang sedang merebaknya saat ini mengenai COVID-19, yang saya lihat di sini bahwa jenazah COVID-19 ini harus dilakukan pengurusannya sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak berwenang. Jadi tidak bisa diurus oleh sembarangan orang. Nah, lalu bagaimana dengan materi yang diajarkan di kelas 11 tersebut? Untuk COVID-19 ini, MUI dalam Fatwa nomor 18 tahun 2020 menyatakan bahwa umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid. Nah, karenanya hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi, yang 4 tadi, tetapi pada pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan memenuhi ketentuan protokol medis. Nah, lalu bagaimana pengurusan jenazah dalam protokol medis ini? Yaitu yang pertama, jenazah dimandikan harus menggunakan pakaian. Kondisinya harus menggunakan pakaian. Apabila jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka harus dimandikan oleh petugas yang berjenis kelamin sama. Nah, begitupun sebaliknya, apabila jenazahnya wanita, maka harus dimandikan oleh petugas medis yang berjenis kelamin wanita. Lalu bagaimana jika tidak ada petugas medis yang berjenis kelamin sama dengan jenazah tersebut? Maka boleh dimandikan oleh siapapun petugas yang ada di situ, tapi tetap memperhatikan prosedur dan aturan yang ada. Nah, kemudian jika tidak memungkinkan dimandikan, maka jenazah itu ditayamumkan. Tayamumkan yaitu dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dengan menggunakan debu. Nah, kemudian baru jenazah dikafani. Nah, di kafani ini jika tidak ada kain kafan, itu boleh menggunakan langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dengan penutup kain. Kemudian baru dimasukkan ke dalam peti jenazah. Nah, jadi kalau misalnya jenazah ini dalam sangat-sangat beresiko, tidak bisa dimandikan, tidak bisa ditayamumkan, maka boleh langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dimasukkan ke dalam peti, baru bisa dikuburkan. Ini sesuai dengan protokol medis dan fatwa MUI tentang prosedur pengurusan jenazah. Nah, lalu bagaimana dengan materi kelas 11 ini? Nah, ini menandakan bahwa salah satu karakteristik Islam, salah satu ajaran agama Islam yang memiliki karakter fleksibel dan ringan. Artinya bahwa
ajaran Islam memperhatikan dan menghargai kondisi masing-masing individu dalam menjalankan aturannya, dan tidak memaksakan orang Islam untuk melakukan suatu perbuatan di luar batas kemampuannya. Nah, dengan adanya materi kelas 11 mengenai pengurusan jenazah, kemudian merebaknya isu pengurusan jenazah COVID-19, ini dapat menambah pembelajaran, menambah pengetahuan, dan bisa digunakan oleh para pendidik yang sedang mendidik, yang akan mendidik para siswanya berkenaan dengan materi jenazah, pengurusan jenazah, bahwa hikmah dari isu ini itu adalah selain kita mengikuti aturan dan pedoman di dalam Islam itu sendiri, tetapi Islam juga tetap mengikuti kondisi dan keadaan yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi dalam menjalankan aturannya, tentu ajaran Islam tetap memperhatikan dan menghargai kondisi masing-masing individu. Dan ini bisa menjadi penambahan ilmu oleh para pendidik nanti kepada siswanya untuk mengembangkan materi tersebut, bahwa ajaran Islam tidak kaku, ajaran Islam itu fleksibel dan menghargai serta sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.